Hai, halo ai aku semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya, selamat berhari Minggu Ria, jangan terlalu capek. Besok kalian beraktivitas kembali. Oke, kali ini kita akan reading dengan tema apakah cintanya tulus kepadamu. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang kalian inginkan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, kita readingnya pick a card ya sebenarnya. Tapi kalau aku pick a cardnya beda. Nanti kita lihat di akhir karena ceritanya pasti nggak jauh beda. Kita bagi dulu 3 bagiannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang pile nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pile nomor 2. 1, 2, 3, 4. 4. Udah berapa tadi? Udah 4. Oke, 5. Nah, ini dia konektor antara kamu sama dia. Terlihat ada Eight of Coin. Ini nggak tahu dari sisi siapa, ada hubungan yang ingin diperbaiki. Berarti ada something wrong dalam hubungan kalian ya. Seperti juga ada yang tidak ingin membuang waktu lama-lama untuk mengambil satu sikap atau satu keputusan. Oke, aduh aku lupa ambil penanda. Apa yang ada di meja nih? Sebentar. Ada kerincingnya kucing yang belum terpasang ya. Ya, untuk file nomor 1 nih ribet. File nomor 2 ada burung hantu owl ya. Kemudian file nomor 3 aku nggak tahu ini apa. Oke, aku kasih tanda ya. Sambil kalian tajamkan intuisi kalian. Ya, mau pilih yang ini, apa ini, apa ini. Nanti kita buka terakhir. Oke, kita reading, cek energi. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja hadir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Jadi hubungan ini dianya siapa, kalian yang pikirkan atau kalian yang fokuskan ya di dalam pikiran kalian satu nama tersebut yang ingin kalian ketahui cintanya tulus apa enggak ya. Bisa jadi yang sedang bersama atau sudah berjeda atau bahkan sudah lama tapi hanya sekedar penasaran dulu gimana sih rasanya gitu. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesen lilinnya Mbak Haikal juga ada linknya di deskripsi ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku karena sifatnya fun reading, general reading. Bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau nggak cocok jangan dipaksakan, mungkin bukan energi kamu. Oke, konektor antara kamu dengan dia di sini ada Knight of Wands, ada cinta yang belum bisa lepas, ada pergerakan-pergerakan yang masih mengarah kepada dia. Ibarat ini,
Ibarat sama dia tuh sayang-sayang tapi juga kayak melukai diri sendiri. Ini ya ibarat ular gigit ekornya sendiri. Atau apa yang terjadi antara kamu sama dia, mungkin banyak jebakan-jebakan atau kamu merasa terjebak yang ujung-ujungnya mungkin salah berekspektasi akhirnya melukai diri kamu sendiri. Itu dia koneksi kamu dengan dia. Energi dia di sini ada hangman ya. Ada energi healing nih. Lagi mengamati ya, lagi observasi, lagi teropong, atau lagi dalam situasi yang sebenarnya dia sendiri juga nggak tahu. Ya, ada ketidakjelasan dalam diri dia. Gimana dia sama dirinya aja nggak jelas, apalagi sama kalian. Canda ya, dalam artian gini, dia ini sekarang lagi kayak dihadapkan dengan situasi agak sedikit luntang-lantung nih. Entah itu luntang-lantung secara harfiah, ya mungkin masalah kerja, kehidupan atau apapun, atau dia luntang-lantung secara perasaan. Jadi kayak dia tuh masih belum tahu perasaan dia sebenarnya seperti apa, maunya dia tuh seperti apa gitu ya. Jadi orangnya masih labil kalau aku lihat. Kemudian di sini ada Knight of Pentacle ya, lagi banyak berfokus dengan masalah cuan ya, berkah, blessing, lagi banyak mengupayakan sesuatu yang berkaitan dengan finansial juga. Ada energi kayak ada yang ingin diperbaiki tapi perlahan-lahan ya. Bisa untuk dirinya sendiri atau bisa ke kalian atau bisa untuk kehidupannya. Kemudian ada Judgment. Kalau secara harfiah mungkin beberapa di antara mereka lagi ada melakukan nggak tahu nih apakah perjanjian, kerjasama, kontrak atau legalitas-legalitas yang harus ditandatanganin ya, atau ya yang terparah mungkin ada perceraian, bisa jadi ya harus ada persidangan atau tanda tangan legalitas juga bisa. Tapi ini sih lebih kepada kayak ada ketakutan dalam diri dia ya. Ketakutan ini berupa kayak aduh takut nanti bertambahnya usia kalau aku nggak memperbaiki diri, nanti ada karma, nanti ada hambatan, nanti ada ini ada itu. Jadi kayak dia ini lagi berproses spiritual awakening tapi dia belum tahu arahnya kemana, atau kayak dia nggak tahu nih nggak ada yang nuntun, atau dia mungkin nggak dapat pencerahan, jadi kayak masih luntang-lantung jadinya. Energi kalian di sini ada Seven of Cups. Energi sedang dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan ini mengacu atau mengarah kemana? Bisa jadi pilihan cuma ingin bersenang-senang, pengen pilih baju, pengen pilih tas, pengen pilih ini, pengen pilih itu. Atau ada juga yang secara metafora mungkin ada pilihan dalam artian mungkin tindakan, action yang harus kalian lakukan. Pilihan ini akan mengarah kemana? Apakah mungkin bertahan, apakah mungkin memperbaiki, atau hal-hal lainnya ya. Kemudian di sini ada Six of Cups, ada kerinduan. Kalian lagi rindu sama siapa? Ada rasa kangen, apakah LDR di sini ya? Aku lihat di sini berarti ada beberapa yang hubungannya memang berjedah atau berjarak. Jadi mungkin pilihan ini ada kaitannya sama dia ya. Masih kadang-kadang masih suka bernostalgia, entah bernostalgia ke arah sisi baiknya atau sisi buruknya aku nggak tahu ya, karena di sini ada ingatan-ingatan masa lalu juga yang tercampur. Jadi kadang-kadang ada energi masih kesel dengan apa yang dia lakukan mungkin, atau masih kesel atau masih penasaran dengan apa yang tidak dia ungkapkan secara gamblang ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Nine of Wands, ada energi healing, ada energi recovery dalam diri kalian. Kalian lagi memproteksi diri, lagi membuat batasan-batasan supaya tidak terjadi atau tidak terulang lagi kejadian yang sama untuk di kemudian hari atau masa depan ya. Itu dia. Kita lihat hubungan kalian dulu kayak apa sih. Hubungan kalian saat ini bisa jadi kalau yang masih ada bersama ya. Oke, di sini ada perspektif. Kemudian ada realization. Kemudian ada withdraw. Kemudian ada loyalty. Kemudian di sini ada heart fog. Bottom of the deck-nya di sini ada pride. Ya, kalian berdealing sama seseorang yang egonya lumayan besar, harga dirinya juga tinggi. Arrogance, ego, stubborn. Ya, arogan ini berarti ya semaunya aja, sesuka hatinya.
Egonya juga besar, artinya memenangkan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Stubborn, lumayan keras kepala. Ya. Di sini ada perspektif tentang better off, happiness, clear head space ya. Mungkin ada yang udah sama-sama sepakat nih. Kita kayaknya jeda dulu yuk, kita berpisah dulu. Kayaknya lagi sama-sama butuh angin segar ya. Nanti ada momen-momen jika memang kita ditakdirkan bersama ya sudah kita kembali. Ini yang positif nih. Tapi yang better off satu lagi ada yang memang secara sepihak ya. Dia memutuskan hubungan karena ada sudut pandang yang berbeda antara kamu dengan dia ya. Ada yang mengejar kebahagiaannya sendiri, dalam artian mungkin memang belum siap, walaupun mungkin tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa di belakang dia, tapi kayak ada kejenuhan atau ada kebosanan sehingga memang memilih untuk melepaskan hubungan. Ada yang seperti itu. Kemudian di sini ada understanding, awakening, realization ya, ini tentang sesuatu kayak hubungan ini tuh kayak masih butuh yang namanya pencerahan, butuh yang namanya pengertian satu sama lain ya, butuh yang namanya kayak kesadaran ini mengarah kemana? Ya tadi, jika hubungan ini adalah hubungan yang banyak sekali rintangan, hambatan atau ketentuan-ketentuan tertentu, ya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kita harus gini, harus gitu, segala macam. Nah, di sini yang aku lihat itu kayak salah satu akhirnya merasa jenuh atau merasa bosan sehingga kayak nggak bisa sih menjalin hubungan kok kayaknya terus-terusan diatur, terus-terusan kayak kehilangan jati dirinya gitu. Ya, apalagi ini yang kalau hubungannya sudah lama ternyata hubungan ini memang sudah disadari sejak awal tidak bisa bersatu, tapi semakin hari kayak bukannya semakin meningkat atau ada kejelasan ya, sementara yang satunya kayak merasa kalau gini terus jadinya jenuh, akhirnya meninggalkan ya. Kemudian ada withdrawn, di sini single, lonely, solitary, ada yang menarik diri, ada yang kesepian, ada yang akhirnya menjadi single lagi di sini ya. Hampa dengan ekspektasi atau harapan-harapan yang diinginkan atau oasis atau oase sih. Loyalty ya, trusting. Kemudian di sini ada apa ini kok jelas. Reliability tentang believing, ini tentang kesetiaan ya. Hubungan kamu sama dia, walaupun kamu tahu dia seperti apa di luar sana atau dia seperti apa dengan seseorang jika ini third party ya, tapi kamu mempercayai dia, kamu percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Mungkin pertemuannya ada yang bilang, aduh aku tuh lagi ada masalah di keluargaku, aku ada masalah dengan pasanganku bla 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 bla, dia jelekin mungkin, atau memang sebenarnya juga seperti itu ya, sehingga kamu mempercayai hal tersebut, bisa jadi. Atau ini tadi tentang ayo kita berjedah dulu, kita gini dulu, ya udah aku berikan kepercayaan tersebut juga bisa. Jadi ada trust besar yang kamu berikan terhadap koneksi ini ya. Hard fog, di sini ada mix signal, block emotion, mess up, ada kekacauan yang terjadi dalam hubungan kalian ya. Aku lihat di sini hubungannya kayak ada ketidakjelasan, ada di posisi ngeblur atau berkabut. Banyak sinyal-sinyal yang membuat kamu bingung, baik itu sinyal dari semesta, baik itu sinyal dari seseorang atau sinyal-sinyal lain yang kamu dapatkan. Sebenarnya semua sinyal itu yang menghadirkan ya tetap semesta ya, tentang red flag atau tentang kode-kode alam. Sehingga kadang-kadang tuh kamu bingung, ini sebenarnya perlu dipercayai lagi apa enggak, perlu ditunggu lagi apa enggak. Kayak ada yang nggak make sense, ada yang nggak masuk akal, tapi kayaknya nggak gitu loh. Antara ada dan tiada nih. Oke, kita lihat kisah kalian ya. Apakah cintanya tulus kepadamu? Kebalik. Ada Page of Cup ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Ada yang gujuk-gujuk coming nowhere nih. Nggak disangka-sangka, nggak dinyana-nyana, nggak diduga-duga. Kamu nggak pernah kepikiran bakal menjalin hubungan sama dia. Tiba-tiba terjadilah hubungan tersebut. Page of One, Aries, Leo, Sagittarius.
Kemudian ada Six of Cup, ada double Six of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak yang LDR ya. Lumayan sih. Dan berpisah juga sudah ada. Berjarak lah ada. Ini Ace of One. Sorry tadi ini Page of One. Aku salah sebut ya. Page of One. Kemudian di sini ada The Star, Aquarius. Ini nanti di bawah. Aku mau lihat dulu kisah kalian. Kalian di sini tadi ya sudah aku bilang bahwa kalian nggak nyangka nih ketemu sama dia, nggak diduga-duga. Pokoknya nggak pernah ada di dalam rencana kamu, nggak pernah ada di dalam apa ya, kepikiran aja enggak. Tiba-tiba terjadilah hubungan antara kamu sama dia. Dan di sini memang hubungannya cepet banget. Cepetnya dalam artian actionnya dia. Ya, kamu nggak nyangka aja kalau dia kayak memberikan effort yang luar biasa dengan actionnya dia mendekati kamu atau menanya kabar atau apapun sehingga memang hubungan ini akhirnya terjadi ya seperti itu. Jadi kayak ketemu sama dia ini kamu lagi nggak memikirkan urusan cinta, apalagi kalau yang sudah punya pasangan, misalnya apapun kondisi masalah keluarga kamu atau pasangan sama pasangan kamu ya, kamu kayak lagi nggak pengen aja ketemu sama siapa-siapa, yang satunya aja udah ngeribetin gitu. Tapi dia ini hadir memberikan cahaya baru. Dia ini hadir memberikan angin segar buat kamu. Dia ini hadir kayak apa ya, kamu nggak pernah menemukan itu bahkan mungkin dari orang-orang sebelumnya atau dari pasangan kamu sepertinya ya. Jadi walaupun misalnya hubungan ini sudah terjalin, tapi yang aku lihat kayak banyak sekali lika-liku yang terjadi antara kamu sama dia. Tapi hubungannya ngangenin, dia itu orangnya juga lumayan ngangenin ya. Jadi kayak hubungan ini tidak sepenuhnya kalian sama-sama setiap hari ada, setiap hari ketemu atau setiap hari komunikasi. Jadi kayak ada bunga-bunga cinta tuh kayak kangen, aduh kapan ya dia ngubungin, aduh kapan nih. Jadi kayak ada percikan-percikan yang membuat apa ya, kamu ngerasa bahwa ini orang spesial banget deh gitu. Ya, banyak rasa rindunya, entah rindu janji ketemu, entah rindu janji chatting atau apapun juga. Karena kenapa bisa sampai begitu? Karena ada batasan-batasan yang aku lihat, ada halangan-halangan atau hambatan. Bisa jadi tadi kalau memang yang sudah sama-sama punya pasangan, ya berarti mungkin ya nggak sembarangan bisa menghubungi atau nggak bisa ketemu. Atau kalaupun yang sama-sama single, mungkin karena rumahnya berjauhan atau memang lokasinya berjauhan atau jam kerja yang membuat kalian sama-sama agak sibuk seperti itu. Jadi kayak hubungan sama dia nih agak lumayan unik sih kalau aku lihat ya. Dia selalu memberikan ide-ide baru sama kamu, dia selalu membantu kamu baik itu secara motivasi atau secara hal-hal lainnya. Makanya di sini kayak kamu ngerasa terpenuhi sama dia. Ada hal-hal yang hilang dalam diri kamu ngerasa bahwa ini orang kok tiba-tiba hadir di saat aku sedang seperti ini. Ini orang hadir kok sepertinya kayak dikirim oleh semesta. Dan beberapa mungkin ada yang ngerasa bahkan deja vu sama dia. Apakah dulu pernah ketemu sama dia kok rasanya nyaman ya, padahal hubungan ini masih baru banget gitu. Ya, sehingga dalam hubungan ini kamu meletakkan yang namanya doa dan pengharapan yang tinggi, yang besar ya. Sehingga ekspektasi pun mulai bermunculan di dalam benak kamu bahwa nanti hubungan ini akan begini, akan begitu. Banyak planning yang mungkin saja bukan sekedar kamu, tapi kalian berdua sudah merencanakan. Cuman aku nggak tahu kenapa doa dan pengharapan ini kayak kamu ngerasa seperti sulit untuk dijawab, atau seperti kayak ada sesuatu yang nyangkut gitu. Kok doanya kayak nggak dijawab ya? Kok doanya kayaknya belum ini, belum itu. Jadi ada rasa resah dalam doa yang sedang kamu langitkan terkait dengan hubungan kamu sama dia itu ya. Kemudian ada Death ya. Death ini tentang Aquarius, Death ini tentang ending dan new beginning ya. Bersama dia, beberapa di antara kalian bahkan merencanakan mengakhiri satu hubungan yang lainnya demi sama dia, atau mengakhiri siklus apapun yang menurut kamu perlu kamu perbaiki. Ini banyak hal ya, bisa jadi misalnya kalaupun kamu berpikir sama dia bakal lanjut, mungkin kamu mau mengakhiri hubungan kamu sama pasangan kamu, ini yang tentang pasangan. Atau jika tidak, kayak ada yang ingin kamu endingkan, misalnya kerjaan kamu, mungkin kamu rasa demi dia aku kayaknya nggak usah kerja di sini lagi supaya lebih dekat atau supaya seperti apa. Jadi ada hal-hal yang di dalam diri kamu tuh ingin kamu rubah hanya untuk bersama dia, seperti itu. Hubungannya sering on off nih kalau aku lihat.
sebentar ending, sebentar new beginning, sebentar ending, sebentar new beginning. On and on terus. Ada yang suka block, unblock, unblock, block, unblock gitu. Ya, justice, ada Libra. Hubungannya penuh dengan pertimbangan. Hubungan ini tidak sembarangan. Hubungan ini benar-benar harus matang perkiraannya. Salah dikit, ya, keseleo dikit, ambiar. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin mencemaskan atau hubungan yang penuh dengan rasa cemas. Jadi tindakan apapun yang kalian lakukan bersama ini serba harus hati-hati. Karena efek atau impactnya lumayan besar ke luar sana. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada naik of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Judgment. Wah, komplit. Judgment dan Justice. Kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Beberapa di antara kalian ini adalah hubungan sudah pasangan resmi ya. Cuman mungkin ada yang sedang mediasi atau memang proses bercerai atau memang sering terjadi ancam-mengancam. Udah kita cerai aja. Berantem dikit cerai, talak gitu ngomongnya. Ya, jadi kayak kalian berdealing sama seseorang yang tutur katanya memang nggak bisa direm atau nggak difilter dulu, nggak disaring atau nggak ditampi. Itu dia, ya. Selalu terjadi konflik antara kamu sama dia karena terjadi perbedaan, ya. Ada dualitas nih. Kamu ngomong A, dia ngomong B. Kamu maunya ini, dia maunya itu. Akhirnya kadang-kadang berujung pada yang namanya konflik. Ya, kalian berdealing sama seseorang yang lumayan playing victim atau ada hal-hal yang dia tutupi di belakang kamu yang tidak kamu ketahui apapun itu. Kemudian di sini dengan kartu Judgment yang aku lihat ya, terlalu banyak penantian, terlalu banyak pengharapan, terlalu banyak PHP yang dia berikan terhadap diri kamu. Ya, bahkan banyak rencana-rencana yang kalian sudah buat tiba-tiba dibatalin, ya. Atau ada rencana-rencana yang bahkan bukan rencana biasa, rencana yang nggak tanggung-tanggung, rencana yang mungkin saja bahkan mengeluarkan yang namanya sebentuk biaya, ya. Tapi kayak dia menganggap itu remeh aja, kayak itu nggak ada ruginya buat dia, ya. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Ada yang sudah blokir, ada yang sudah membatasi diri, atau ada yang sudah mengghosting kalian. Seperti itu. Bottom of the deck energi kalian. Di sini ada Two of Swords. Terkait hubungan kamu sama dia. Di sini kalau aku lihat memang tentang pilihan tadi. Artinya kamu tahu banget bahwa ada satu sikap, ada satu tindakan yang memang harus kamu ambil supaya kamu tidak terus-terusan dilema itu ya. Ini beberapa juga ada azas manfaat. Cuman manfaatnya di sini general ya. Jadi kalian yang tahu kalian tuh dimanfaatin di sisi yang mana ya. Karena tumben nih cerita kartunya nggak keluar kartu koin ya. Tapi semua zodiak ada di sini. Oke, sebelum kita lihat, kita buka kartunya. Aku mau lihat dulu romance angel antara kalian berdua itu apa. Ada word waiting for tentang divine timing is at work in your love life. Ini tentang trusting tadi ya. Artinya memang ada hubungan yang masih agak lumayan menggantung dan kamu mungkin masih menunggu. Ya, kayak kamu masih punya harapan tentang divine timing. Jika memang kamu percaya ya monggo ditunggu. Karena divine timing itu punya cara kerjanya masing-masing. Dan jika kamu memang meyakini bahwa jika divine timing ini sudah tepat, ini dipersatukan, ya maka afirmasi kamu bisa tersampaikan, ya. Karena di sini aku lihat hubungannya lumayan memakan waktu, buang waktu. Bahkan ada yang harus sabar banget menghadapi sikap, tindakan, atau hal-hal yang terjadi dalam koneksi kalian. Wedding, di situation impulse marriage ya. Ini nanti tergantung dari hasil pilihan kalian. Ya, jika cintanya tulus, ini bisa mengacu pada pernikahan ke depannya atau komitmen lah, kalaupun tidak bisa menikah ya. Karena kan situasinya beda-beda. Tapi ini juga ada yang hubungannya memang tadi kalian antara berdua pernah menikah atau pernah merencanakan menikah. Seperti itu.
Kecabut 2. Ada calling in your soulmate, your prayer affirmation and visualization help bring you together. Di sini ya, tentang ini lagi-lagi banyak yang melakukan doa ya. Tapi di sini kalau aku lihat ada energi dia juga lagi memanggil kalian. Memanggil dalam artian mungkin ada teringat atau dia lagi mungkin berdoa ya. Ini juga nanti tergantung dari pilihan kalian. Apakah dia memang masih tulus, berarti memang ada doa dan pengharapan yang dia langitkan supaya hubungan kalian kembali lagi bersama ya. Tapi jika tidak, ini mungkin kalian. Di sini salah satu pokoknya di antara kalian ada yang masih mendoakan salah satunya. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday together ya. Mungkin di sini akan ada pertemuan atau ada perbaikan antara kamu dan dia, dan nantinya kalian akan menghabiskan waktu berdua untuk face to face bicara dari hati ke hati, atau sekedar ya sudah balikan lagi kita abisin waktu berdua yuk. Atau kalau yang merencanakan pernikahan ya sudahlah pasti honeymoon. Kemudian ada religious factor ya, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path ya. Beberapa di antara kalian di sini memang ada perbedaan agama dan mengacu pada kayak halangan dan hambatannya ini sulit ya. Apalagi jika ini ada kaitannya dengan keluarga besar. Jadi perbedaan dari agama ini akan sangat berpengaruh jika apalagi ada anak tertua pria pula. Jadi nggak mungkin bisa pindah agama atau saling tarik menarik agama karena punya keyakinan masing-masing. Jadi ini juga beberapa di antara kalian ada yang hubungannya perbedaan agama ya. Di sini ada very soon, clearly decide what you want, so that it come to you now ya. Ini ada sesuatu yang akan datang nih dalam waktu dekat ya. Kalian tinggal lihat apa sih yang mau datang. Jika ini orang yang kalian harapkan ya mungkin dia akan datang. Jika ini masalah yang ingin kalian selesaikan ya mungkin masalah itu akan selesai. Tergantung dari masalah atau konflik kalian masing-masing. Oke, sekarang kita buka yang milih pile nomor 1. Apakah cintanya tulus kepada kalian? Ngeribet. Oke, kita lihat. Di sini ada the Fool, ya. Kemudian ada Death. Kemudian ada Nine of Wands. Wah, Nine of Wands banyak keluar hari ini, keluar semua. Kemudian ada Page of Wands. Kemudian ada Two of Wands. Untuk yang pilih nomor 1 ya, apakah dia cintanya tulus sama kamu? Kemarin kalau aku lihat mungkin sempat terjadi perpisahan antara kamu sama dia, atau sempat terjadi yang namanya konflik ya. Cuman di sini kalau aku lihat dia dibilang tulus nggak tulus, dibilang modus tapi juga nggak modus, atau ingin mempermainkan nggak. Tapi dia lebih kepada kayak pingin menelaah atau pingin PDKT ini lebih dalam lagi. So buat kalian yang sedang berpisah, mungkin dia dalam waktu dekat akan kembali lagi sama kalian, karena sini ada Death ya. Death ini menggambarkan tentang akan memperbaiki hubungan lagi, new beginning lagi ya. Karena di sini ada Nine of Wands, ada energi ingin merapat atau ingin maju. Artinya ada pemikiran-pemikiran yang sudah terjadi di dalam diri dia. Jika kalian pernah tidak bersama kemarin, dia sekarang mungkin akan membuka blokiran atau membuka apa yang menjadi pembatas antara kamu sama dia. Dia sedang mengupayakan diri untuk mengarah ke arah ketulusan tadi ya. Karena sini ada Two of Wands, dia masih agak sedikit labil, dalam artian dia butuh keyakinan penuh untuk bisa benar-benar yakin memberikan ketulusannya kepada kamu. Ada Page of Wands, tapi ingin dia upayakan untuk bisa tulus sama kamu, ingin dia upayakan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ini pile nomor 1 50-50 aku lihat ya, nggak tulus-tulus banget tapi juga nggak modus gitu, nggak ada kartu manipulatifnya. Jadi kayak dia pengen ya udah kita sama-sama dulu, selama hubungan kita sama-sama bisa membaik lagi, nanti pelan-pelan dari situ cinta dan sayang itu akan bertumbuh, maka ketulusan itu akan dia berikan. Jadi posisinya nih 50-50 yang pilih pile nomor 1. Yang pilih pile nomor 2 di sini ada Six of Cups. Dia kangen sama kalian. Kemudian di sini ada The Lovers. Yang nomor 2 tulus ya. Kemudian ada Six of Swords. Tapi kenapa? Sebenarnya yang nomor 2 ini tulus, tapi dia kayak punya satu keyakinan, bukan keyakinan, ada satu hambatan ya dalam diri dia. Sebentar. Yang pile nomor 1 di sini ada Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu dia. Untuk pile nomor 2 nanti lupa lagi. Di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada apa ini?
The Tower ya. Nah, yang untuk nomor 2, yang pilih pile nomor 2, sebenarnya dia kangen sama kamu saat ini. Dia pengen memberikan cintanya, dia pengen memberikan ketulusannya. Tapi sepertinya ada hambatan yang dia juga seperti nggak bisa memberikan ketulusan itu kepada kamu. Jadi kayak mungkin ada tanggungan, ada beban di luar sana, sehingga walaupun dia sayang sama kamu, tapi kayak ada energi, dia sadar banget dia nggak bisa memiliki kamu. Ada hambatan apapun itu di belakangnya. Ya, bahkan walaupun misalnya dia memang cinta tulus sama kamu, artinya kayak itu lebih bagus dipendam sendiri. Ini ada energi ghosting, ada energi manipulatif ya. Jadi kayak ada satu skenario untuk pile nomor 2. Mungkin selama ini apa yang dia lakukan kepada kamu ya, bisa jadi memang bawaannya kebawa situasi atau kebawa suasana dari hubungan kalian. Tapi ada juga yang sengaja mengakhiri hubungan kalian karena dia nggak mau terlalu dalam nantinya, akhirnya dia susah sendiri atau dia justru menyusahkan kamu ya. Jadi ada sayang, ada tulus dalam diri dia, tapi juga kayak dia sadar bahwa hubungan ini nggak bisa bersatu. Daripada nanti semakin lama semakin menyiksa kamu, semakin membuat kamu menderita, lebih bagus hubungan ini diakhiri. Nah, cuma cara mengakhirinya ada dua versi. Ada yang mengakhiri dengan cara baik-baik ya, dengan ya baik-baiknya jadi nggak baik juga, berantem mungkin, berkonflik, sengaja cari gara-gara. Ada juga yang sengaja mengghosting begitu aja ya, karena di sini juga ada energi tower, ambiar. Nah, ini serba salah sih kalau aku lihat yang pile nomor 2. Dia sayang sama kamu, dia tulus, bahkan saat ini aja dengan Six of Cup dia kangen banget sama kamu. Tapi kayak ada energi Four of Swords, artinya pasrah, let it flow. Jadi dia memang nggak bisa berbuat banyak dari rasa sayang dia, rasa tulus dia kepada kamu, seperti itu. Jadi dia memilih kayak daripada ya dia menentang sesuatu arus yang tidak mungkin bisa dia lawan, lebih bagus dia mundur teratur. Nah, cuman aku nggak tahu mundur teraturnya ini apakah memang secara baik-baik atau mengghosting tadi, karena aku lihat ada dualitas, ada yang main ghosting, ada yang main berantem di sini. Gitu. Jadi kalau kalian mungkin, ya ini aku nggak bela dia juga ya, mungkin kalian ada yang berpikir pile nomor 2, dia jahat ninggalin aku, ghosting gini gitu, tapi sebenarnya ada alasan terselubung, ada alasan dibalik tindakan yang dia lakukan. Sayangnya tulus loh yang nomor 2, cinta sama kamu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dalam hubungan kalian. Itu yang memilih pile nomor 3. Kalian komen dong siapa yang setuju kalau aku bikin tema pakai yang namanya pertanyaan apa-apa, berarti ada pick card-nya tapi belakangan. Kalau kalian setuju nanti aku bikin sering gitu. Tapi kalau menurut kalian nggak enak nih, enak yang biasa aja, ya udah yang biasa aja. Ya, jadi nanti kita buat readingan kalau bisa ya sempat 2, yang satu tuh pakai mempertanyakan ya. Oke, yang nomor 3 di sini ada Hermit Virgo. Kemudian ada Judgment. Kemudian Three of Swords. Kemudian ada Five of Cup. Nggak sayang nih, sayang. Six of Coin. Yang memilih pile nomor 3 dia nggak mencintai kamu dengan tulus ya kalau aku lihat. Ya, ada Hermit nih juga udah menarik diri. Dia juga masih merasa bahwa butuh pencerahan dalam hubungannya sama kamu karena tidak ada keyakinan dalam diri dia. Apalagi di sini Judgment ya. Ini mungkin yang berumah tangga ada di nomor 3, mungkin ada perceraian, ada perpisahan. Judgment ini juga mungkin kalian berdealing dengan dia itu yang terlalu banyak judgmental, sehingga mungkin ini akan membuat kalian terluka, kecewa ya. Dan yang memilih pile nomor 3 di sini situasi third party-nya pun kuat sekali. Ini ada hubungan third party, Judgment juga kan tentang pernikahan. Jadi yang ketiga ini hanya have fun atau main-main saja, bahkan memanfaatkan ya. Karena di sini ada Five of Cups ya. Dia membuat kamu kehilangan karena di sini ada Six of Coin. Six of Coin ini menggambarkan kamu terlalu banyak memberikan kepada dia. Bisa jadi memberikan material thing, memberikan harapan, atau pengorbanan-pengorbanan. Jadi pile nomor 3 ini nggak tulus. Dia lebih kepada kayak memanfaatkan kamu hanya untuk bersenang-senang. Atau kalaupun tidak untuk bersenang-senang, awalnya mungkin pingin hubungan ini jalan-jalan, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, baru keluar deh belangnya seperti apa. So, kalau yang aku lihat dari pilihan ini yang untuk pile nomor 1, dia
dalam posisi yang rata-rata. Apa sih sebutannya? Jadi kayak dia juga belum terlalu mau ingin memberikan ketulusannya sama kamu, tapi juga dia tidak mau memanfaatkan kamu. Jadi dia memang pingin jalan baik-baik saja gitu ya. Untuk yang nomor 2, dia tulus banget sama kamu, dia sayang banget, cinta banget, tapi juga dia mengerti bahwa ada sesuatu hambatan yang terjadi antara kamu sama dia, yang dia sadar, dia paham tidak bisa dia berikan kepada kamu. Yang nomor 3 udahlah. Yang nomor 3 nih kartunya memanfaatkan banget, ghosting kamu, ngeblok kamu, belum lagi judgmentalnya, kata-kata tajamnya, kebun binatang, taman safari, mungkin semuanya keluar ya. Ada hal-hal yang bisa dikatakan nih orang memang memanfaatkan kamu karena ada ketidakstabilan dalam diri dia, bahkan dia sempat membuat kamu kehilangan banyak hal karena ini. Six of Pentacles, tangannya di bawah, artinya dia yang lebih banyak memanfaatkan kamu dan lebih banyak meminta, seperti itu. Oke, kita cek zodiak mereka. Kemudian inisial nama, angka. Oke, di sini ada Virgo, ada Gemini, Aries, Sagittarius, Taurus, Capricorn. Bottom of the decknya Pisces. Angka ada Z, S, Y, N, H, V, P, A, I, T, U, J. Bottom of the decknya M. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia: 13, 20, 30, 19, 6, 9, 16, 24, 11, 17. Bottom of the decknya 8. Kita baca buku. Kita lanjut ke halaman 9 dan 10 ya. Jalan mengantarkan kita pada sebuah tujuan. Aku dan kau berjalan bersama melewati derasnya sungai, curamnya jurang, dan sakitnya berjalan di atas batu kerikil. Kita saling menguatkan juga meniadakan kelelahan. Sampai akhirnya kita tiba di jalan mulus dan ternyata kita sama-sama tidak tulus. Kau memberikanku ucapan selamat tinggal, aku memberikanmu balasan selamat jalan. Kita tidak pernah tahu takdir berkata apa, selayak-layaknya kita berbagi peluk mungkin saja akan diakhiri dengan pelik, begitu juga sekejam-kejamnya kita berperang duka. Mungkin saja akan disudahi dengan bahagia. Jika waktu tidak memungkinkan untuk menyatukan kita kembali, maka biarkanlah aku melepaskanmu dengan bulir-bulir air mata tanpa perlu kau ketahui nikmatnya. Hanya air mata yang mampu menjelaskan suka duka tanpa banyak kata, dan hanya air mata yang mampu mencukupiku dari sendunya hati yang pernah kau khianati. Itu dia readingan kita kali ini. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya nanti malam. Ini readingan siang minggu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.